oleh Tuhan. Ai malua jalan haruya buku pajolo tulang bumi. Nang disan gohina uli dohot akan bunga-bungai dan naboy pedang tuang nahe ho nama upilit dalaki. Shalom, marihita sa luhut na damang dainang. Selamat hari Minggu marihita sa luhut na. Manang nadidia pehita no aing maringanan di situasi PPKM. Di bagasan Las Niroha jala di bagasan hahi pasok kita sa luhut na. Ada orang sudah mulai perminggota di bagasan tikion. Tapasahak manguluta tu arupan ni debata. Martangiak kita di bagasan rohatta galup. Amin. Tapuji Tuhata maredde hita sian bukwede nomor 10 ayat sada tabba 2. Mahita sa luhut na jongjong. Marhite-hite guar ni de bata ama. Doho guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho guar ni to di porbadia. Na tumopalangi doho tanoon. Amen. Parengon hamuma natama di Tuhani. Marguru tu sadok lomo ni rohana. Marparbuen marhite-hite sa luhut ulaun naringgan. Oleh hamu majahuba marhite-hite Las Niroha. Robe mahamu tujolona. Marhite olop-olop. Haleluya. Ali Tuhan di bata pergugu naso haturusan, naso marmula naso maruju, di perbagahoro marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehono muhasesan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saleling ni leling na dihan, asima roham lehom mai dihami, say sungguli jala tugu-tugu rohanami marhite-hite todim. Asa hulului hami pangurupion siako, moloro pangujunan tuhami. Say pahok marohanami, asa tung porseha hami dihatam doho di bagabagam.
asa jupang hami hasonangan saliling-liling na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu saluhuna. Tapuji Tuhata, maredehita sian bukede 440 ayat sada doho 2. Sai puji Tuhan Yesus Kristus pasangan maha lomo nama patulus piduji ma koharana nasahat maha pendeta tu jolona namit mit maha nang akana umbalga dipuji ma goharana. Tangi ho kamu majo patik ni debata di bagasa sadarion ima patik na patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalan ay honahum na rusugut akka na marsineang di guarna. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta debata. Jalaikon holong rohat tadi ibana. Asa unang hita olo mamurai. Manang manolon-nolon. Manang marujar-rujaran narwa. Manang mangasi. Marhite guarni debata. Aidi natar sosak. Dohot tangiang. Doho puji-puji do sidohonon guarni debata. Atong rak mahita mangidu gugusian debata. Lau mangulahon nao bartu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nao bartu pati mi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sian bukede nomor 171 ayat 2. Mahita sa luhut na jongjong. Tapasirit ma rohat na diarupan ni debata. Tatopoti madusat ta nagudangi. Ali Tuhan debata pergugu na suhatudusan jala amanami. Huju hami do guar muna badiai. Ala na tergugut kami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomida hami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabi julma ala ni hami. Namate, jala na hehe siyan namate. Namanaik tubanu agijang doho mangudihon hami. Asima roham di hami. Say patotong marihami roha hamule ateo tuho. O to di porbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na birnit, binain ni dosa nami. Roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian niasi ni roha, sayunang tulak hami.
Sa ito gihum mahami, ho alidi bata, ama anak dohoto di porbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata nagudangi. Songo sitong na manguluang, nina Tuhan Jehovah. Tung nasolomoro hakumida hamatian ni parjaha. Nalomoro hakumida hamumulak ni parjahati. Tumadikod dalan asa mangulu ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhata maredehita sian bukede nomor 470 sada ayat sada. Tatangi humma trupuk epistel lihita di bagasa mingguon imanatar surat di Matius 20 ayat 20 sahak rodi ayat 20 lalu di atas perikop di pajaja Tuhan Yesus akaparise dohot si boto surat marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di persapuluh hamu do akasesuanan na mekmet alai taring do akapati na maul di bayan hamu songon hati koran para sinoroaon dohot haburjuon siulaw do nasadaan alai unang matading nasadaan hamu partogi na mapitung di pasisi hamu do rongit alai iagaza di bodut hamu do marjia mahamut si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di payas hamudo panginumat dohot makuk siat duru hape marisi padobuan do dohot pargadubuson eho parise nama pitung perbagasan ni panginumani mejolo payas asa gabiyas nang duruna marjia mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ay sumaddo hamu tutanoman na hinapur akka naringga berengo siya duru hape marisi holi-holi namate dohot nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu niad idaon ni halak siya duru alay anggo di bagasan gok pangasyo do hamu dohot naso uhum ido sahanna mertua duakka na tumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian bukede 715 ayat sada doho 2. Balkado
marihita saluhutna jongjong. Tahatidak ko mahapursiyaw tay songon na hidadakon nirongata sa hapursiyawn di sa dokpor tibiyon rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suhaturusan na tumopalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyanton di parbadia andorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus na matetarpazal de ibana di hau pinorsila na tuat-tuan nuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosa ni di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon manghumihalak na mangulu doho na mate au porsea dito di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia doho dihasesan di dos doho dihatai na mandok mula mangulu sugo daging nihalak nang mate doho dihanguluan na sora suda. Amen. Udul mahamu saluhna. Damang day nang nanihahulungan buah-buah dihita ala situasi PPKM bupenuang namasa disialai tuaka perminggota tuaka hari-hari na mangihut boy ma diinformasihon manang na dibabua melalui WA group manang na situawik masing-masing dohot na paduahon pilihan na tapatupa di bagas tabi boy ma tapasahati tu situawik masing-masing manang na tatransfer tu bendahara ni huriata mauliate nama nomu-nomu hata ni Tuhan taparade ma edeta maredehita sian bukwede nomor 714 ayat 1 tabba 2. Asini roha doho dame na sumurung nasian debata amata imana mangaramoti ati-ati dohot pikiranmu di naum bege hatana di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Huriani Tuhan damang dainang di holongan di bagasan goari Tuhata Yesus hatan Tuhata nasahat tuhita di mingguta sadarion imana ni enesian buku ni si Jeremia di bidu 22 ayat 1 ayat sia
hujahamima di bagasan bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendara kereta dan kuda mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau. Masing-masing dengan senjatanya mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencapakkan ke dalam api. Dan apabila banyak orang melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Urak nima sahakna taulop kon ma marhite endeta. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya kalau kita berhadapan dengan orang bebal, pada saat kita memberikan nasihat, mereka akan berpikir adalah suatu kebencian yang kita sampaikan kepada mereka. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang bijaksana, saat kita menegur, memperingatkan, mereka berkata dan berpikiran, orang ini memang betul-betul mengasihi saya. Nah, dari khotbah ini mari kita renungkan, apakah kita sebagai orang bebal atau sebagai orang bijaksana untuk mendengarkan dan mengiyakan, mengaminkan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jelas dalam nas kita perhatikan bagaimana peringatan keras yang disampaikan oleh Yeremia kepada Raja Zedekia pada masa itu. Yeremia bersama rakyat dan pegawai-pegawai kerajaannya telah betul-betul sangat jauh daripada perintah Tuhan. Bahkan Yeremia harus menghadapi konsekuensi yang sangat menyakitkan saat dia menyampaikan peringatan-peringatan kepada bangsa Yehuda. Kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat 7 sampai ayat 8, Yeremia berkata, Tuhan, aku takut, aku tak mampu, aku tak pandai berbicara,
Bahkan dengan banyak alasan Yeremia berkata kepada Tuhan, namun Tuhan berkata, Yeremia, yakinlah, siapapun yang engkau hadapi, bahkan orang bebal pun yang kau hadapi sekalipun, aku akan menyertai engkau. Yeremia tahu dengan latar belakang hidupnya sebagai seorang penggembala, bahkan sebagai seorang petani, sebagai seorang miskin, tentu tidak akan mampu memberikan peringatan dan teguran kepada bangsa Israel, kepada keturunan Yehuda, bahkan kepada setiap orang, punggawa-punggawa Israel, dan itu akan mengakibatkan duka yang mendalam dalam hidupnya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, sebelum sampai hingga pembuangan ke Babel, Yeremia selama 40 tahun masih mampu memberikan nilai-nilai iman, nilai-nilai rohani kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah di puncak kerusakan total, nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial sudah hancur-hancuran. Kalau kita perhatikan ayat pasal 2 ayat 5 dan ayat 8, mereka ini sudah sangat jauh dari Allah. Iman mereka sudah iman yang mendurhakai Allah. Bahkan imam-imam sudah bernubuat dengan Nabi Baal. Yang jelas Tuhan melihat dan menggambarkan Israel saat itu sebagai gambaran pohon yang berbau busuk. Kita perhatikan ayat pasal 2 ayat 21. Bahkan mereka digambarkan Tuhan sebagai anggur liar. Pasal 2 ayat 32, mereka terus ternoda walaupun sudah dicuci berkali-kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bayangkan, kita ingat atau kita renungkan bagaimana seekor pig, ya, babi yang sangat dikasihi seorang gadis, bahkan menjadi kawannya tidur, dimandikan, diparfum, dibedaki, kawannya menjadi tidur, kawannya tidur. Tapi saat pagi hari, saat babi ini akan keluar dari kamar, apa yang pertama dicari oleh babi? Yang dicari anak babi bukanlah makanan. Tapi saat dia keluar dari kamar, yang dia cari yang pertama adalah kubangan. Dia yang sudah dimandikan, dibedaki, diparfumi, tetapi saat dia punya kesempatan, dia akan tetap lari ke kubangan. Demikian manusia yang bebal, apapun dan bagaimanapun caranya, bagaimanapun teknik kita buat, kita lakukan untuk membersihkan dia, merubah dia, yang namanya sudah menjadi orang bebal, dia akan kembali ke kubangan. Sangat sulit. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka yang disucikan, mereka yang dibersihkan, kembali lagi ke kubangan. Mereka yang dimaafkan, kembali lagi melakukan kesalahan. Mereka yang diperingatkan, kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Sehingga kenyataan bangsa Israel terus ternoda, walaupun setiap saat disucikan. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini sebagai orang yang percaya selalu ternoda saat kita sudah memperoleh penyucian dengan darah Kristus? Ataukah kita masih lari ke kubangan saat kita sudah melaksanakan, sudah mendapatkan penyucian dan parfum, bedak dan keharuman yang kita dapatkan dari Kristus, tetapi kita kembali lagi ke kubangan? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Tetapi dalam kenyataan ini kalau kita perhatikan dalam nas, Yeremia hadir untuk menegur dan memperingatkan dengan keras bahwa mereka akan segera mendapatkan hukuman jika bangsa ini tidak peduli. Jika bangsa ini terus menindas orang miskin, jika punggawa-punggawa kerajaan memperlihatkan kekuasaan mereka untuk mendapatkan keuntungan, mereka akan mendapatkan konsekuensi daripada itu. Tapi yang pertama justru mendapatkan konsekuensi adalah Yeremia sendiri.
Konsekuensi yang dihadapi oleh Yeremia, Bapak Ibu, jelas kita lihat kalau kita buka pasal 38 ayat 6. Apa yang dialami oleh Yeremia? Di kampungnya sendiri, karena dia memperingatkan orang Israel, dia ditangkap, diikat, dipasung, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Bahkan kawan-kawannya sendiri berusaha untuk menangkap dan membunuh dia. Itu terjadi. Mari kita perhatikan kita di mana, di sisi mana sekarang? Di sisi orang Israel kah atau di sisi Yeremia? Saat kita berada dari sisi Yeremia, tentu kita harus mampu menghadapi setiap macam persoalan dan tantangan yang kita hadapi saat melakukan kebenaran. Tapi saat kita berada dalam posisi Israel, kita harus merenungkan kembali. Apakah kubangan demi kubangan kita jalani dan kita lalui setiap saat dalam hidup kita? Atau memang kita mampu benar-benar mempertahankan kesucian, mempertahankan iman dalam setiap menghadapi tantangan kehidupan? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, apa isi teguran yang disampaikan oleh Yeremia mulai ayat 1 sampai ayat 9. Yang pertama dengan firman Tuhan, hai Raja Yehuda, pegawai-pegawai dan rakyat, itu berarti dari atas sampai ke bawah, rakyat sampai ke raja, berarti semua sudah kena teguran ini. Karena Yeremia tidak berkata hai rakyat atau hai pegawai-pegawai atau hai raja, tetapi hai pegawai, hai raja, hai rakyat, berarti sudah kolektif. Keberdosaan ini sudah kolektif, berarti seluruh bangsa ini sudah rusak di mata Tuhan. Inilah perintah untuk kamu. Perintah yang pertama, lakukan keadilan dan kebenaran. Selamatkan orang-orang yang merampas hak, yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas. Perlakukan yatim dan janda dengan baik. Ini tugasmu. Kalau tidak dapat kau lakukan tugas ini, ingat ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Kita perhatikan Bapak Ibu ayat 4 sampai ayat 7. Bila dilakukan, itu berarti menjadi bangsa yang kuat dan akan diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika tidak dilakukan, akan mendapatkan hukuman. Bahkan dalam hukuman ini, kalau kita perhatikan tadi, aku bersumpah. Tuhan berkata tadi ayat berapa itu? Aku bersumpah. Dia katakan. Ini berarti di istana dan seluruh kerajaan sudah terjadi persoalan yang sangat kompleks. Istana ini akan diruntuhkan, aku bersumpah, kalau kamu tidak mampu melakukan teguran tadi. Kemudian semua akan dimusnahkan, bahkan dimasukkan ke dalam api. Tapi penyebabnya apa? Jelas penyebabnya hanya satu. Mereka melupakan perjanjian Allah dan mereka menyembah Allah lain. Hanya itu. Saat mereka melupakan janji perjanjian Allah, mereka menyembah Allah lain, mereka sudah melakukan kejijikan di mata Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui keterangan ini, latar belakang ini, atau melalui penelaahan firman ini, apa inti yang boleh kita ambil untuk kita renungkan, baik dalam hidup kita, baik dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama, jadilah Yeremia masa kini yang dengan gigih mampu menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jangan takut dengan resiko. Karena di balik resiko Allah bekerja untuk menjadikan hidupmu menjadi orang yang sukses. Jangan takut karena resiko. Gudang dua manginang danak mabiar pabuahon akahasalaan ada dia yang cam abang na awas soda ul pabuaho tu bapa awas so gudang dui. Atau bahkan mungkin di tengah-tengah pekerjaan, awas kau ya, kalau ini bocor hati-hati kau.
Banyak tantangan demi tantangan persoalan supaya keadilan dan kebenaran itu tersembunyi. Bahkan kebenaran itu tidak diwujud nyatakan di dalam kehidupan manusia. Tetapi Yeremia tidak. Apapun resikonya, keadilan dan kebenaran harus ku sampaikan. Resiko memang akan banyak di depan. Tapi Yeremia mampu Bapak Ibu selama 40 tahun. Bagaimana dengan resiko kita dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masyarakat? Resiko menyampaikan kebenaran itu sangat berat. Apa kita mampu menjadi Yeremia masa kini yang siap menghadapi resiko itu karena menyuarakan kebenaran? Karena sebagai orang percaya, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Resiko tentang kebenaran ada di dalam Tuhan. Yeremia menghadapi dan menyatakan kebenaran itu sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan hatinya. Yang kedua Bapak Ibu, Yeremia menegur orang lain, Yeremia menegur bangsa itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan kebenciannya kepada Raja Yehuda atau bangsa Israel. Banyak kita sekarang menegur orang lain karena rasa benci. Langsung kita tegur. Memang tohon nata sitong nata kuni, elai hadani sokuni rohata do merengi mana, maka anai mana tategor. Dan tategor berdasarkan kasih Tuhan. Kita tegur orang lain, harus saya nyatakan kebenaran, tapi dengan emosi untuk menyatakan kebenaran kita sendiri, bukan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Biasa doa menginangi. Tetapi yang jelas Yeremia tidak mempunyai beban dengan kebenarannya sendiri, tapi dia memiliki kebenaran yang harus diwujud nyatakan adalah kebenaran Allah, dan itu tidak membawa resiko apa-apapun dalam dirinya. Yang kedua, menginang. Banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam mewujud nyatakan hasitongan ni debata godang. Bahkan akan muncul orang-orang munafik di sekitar kita. Akan muncul orang-orang yang membenci kita saat kita melakukan hal-hal yang benar. Bahkan saat kita menegur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan keluarga, kita menjadi orang dibenci. Bahkan orang berkata panabi-nabi hon maho, papadita-padita hon maho, pasitua-situa hon maho, HP ho. Mereka akan membuka latar belakang hidup kita. Ho panakko do hona julu, ho pabunu do hona jolo, ho songonod do hona jolo. Tapi bagi Yeremia, dia tidak perlu dengan itu. Saat saya sekarang sudah menjadi orang yang mau menyuarakan kebenaran, apapun resikonya, banyak pun tantangan, saya yakin di dalamnya Allah bekerja untuk mewujud nyatakan kebenaran yang sudah saya sampaikan. Napatuluhon. Dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran itu, percayalah janji Tuhan bahwa Ia akan menyertai dan melepaskan engkau dari segala macam malapetaka. Di bagasan menyuarahon do pahut patuduhon asitongani taha porsiaima debata madongani jala debata paluhut kita sian berbagai macam konsekuensi yang ada di dalamnya. Jalan apa paton dan yang terakhir, lakukanlah keadilan dan kebenaran dalam semua tingkatan. Kalau kita perhatikan tadi semua tingkatan itu berarti dari rakyat sampai ke raja. Kalau dalam semua tingkatan itu berarti dari anak-anak, bapak, ibu, keluarga kolektifnya, masyarakat, pekerjaan, gereja, berarti semua kolektif. Lakukanlah keadilan dan kebenaran itu di sana bukan hanya tertuju pada satu tujuan, tapi secara kolektif dalam semua kehidupan manusia. Jika dalam keluarga melakukan kebenaran dan keadilan, dalam keluarga tidak akan ada anak emas dan tidak akan ada anak gembel. Boleh dua mangikan inangkan? Adong di tengah-tengah ni keluargai, adong anak kasihan, adong anak nasuhasian, adong anak naon. Tapi sebagai keluarga Kristen, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang namanya anak kasihan dan anak gembel. Semua anak-anak yang dikasihi dan disayangi.
Tidak ada pembedaan. Itu arti daripada keadilan dan kebenaran dalam keluarga. Mulu adong do perupani dihita akka ama dohot akaina na membeda-bedahon holok tatu kada danak. Akibatnya ini akan fatal di masa depan. Tapi jika kita melakukan keadilan kebenaran dalam kehidupan mereka, yakinlah mereka akan merasakan kasih sayang yang terbaik. Nah, dari semua ini yang sudah kita sampaikan nama nginang marhite-hite jami tahun. Nah, kaning si Zedekia do raja yang memimpin bangsa Israel gagal merubah, mewujud nyatakan keinginan Allah yang disampaikan oleh Yeremia. Dia gagal. Dia tidak mampu menyatakan apa yang Allah perintahkan itu untuk merubah bangsa itu kembali kepada jalan yang benar yang dikehendaki Tuhan. Sehingga pada tahun 587 sebelum Kristus, Zedekia menerima akibat yang sangat fatal. Akibat sungguh dia sebagai raja yang seharusnya mampu merubah bangsa Israel, membuat reformasi seperti yang dilakukan Josia, Zedekia tidak mampu. Dia harus melihat anak-anaknya dibunuh di depan matanya sendiri oleh Raja Nebukadnezar. Ijolo nado sudah dibunuh anak nado boruna. Dada hola di jolona dibunuh anak nado boruna, dung dibunuh anak nado boruna. Icongkel mamuse matana, ipaloas may mana malua. Dia hidup tanpa mata sampai akhir hidupnya. Itu yang dialami oleh Zedekia karena tidak peduli dengan teguran yang disampaikan Allah. Bukan hanya Zedekia, tapi justru bangsa Israel keseluruhan tahun 587 itu sebelum Masehi. Bangsa Israel terbuang ke Babel. Nyata yang dikatakan oleh Zedekia dalam ayat sebelumnya, semua dimusnahkan, semua dihancurkan. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi harus kita nyatakan kebenaran. Apapun resikonya harus kita hadapi karena Tuhan mampu memberikan yang terbaik dari resiko yang harus kita hadapi. Jika resiko tidak mau dihadapi, tentu kita akan menjadi Yeremia yang gagal. Tapi Yeremia sekarang adalah Yeremia yang mampu mewujud nyatakan kebenaran dalam hidupnya apapun resikonya. Sebaliknya, pada saat kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan, mari koreksi hidup kita masing-masing. Apakah benar kita sudah seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Zedekia ini, atau memang kita menjadi Yeremia yang menghadapi tantangan? Karena kedua-duanya sama-sama menghadapi persoalan hidup. Tapi yang jelas, adong dihita halak batak madok dang terpaingot piongoton. Tabu tu manginang piongot. Piongot sejenis lebah, ubel gesian loba, lebah madu ubel gesian ini agak picur ekorna. Tapi sahalima doit piongoton, olo marsahit itaibain, olo demam. Lebih sakit lagi sengatannya dari altong, tahu betul altong. Lebih sakit lagi, lebah yang paling sakit penyengatnya itu piongot di daerah Sipirok, piongot. Dan saat ini kita diingatkan orang yang tidak mampu dipaingot akan piongoton. Akan dijoidoit oleh piongot, akan disengat oleh piongot. Tidak mampu dipaingot, tidak bisa dipaingot, akan mendapatkan hukuman yang fatal dalam kenyataan kehidupannya. Atong damang dahinang longan di bagasan guan itu hatta Yesus. Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Marilah kita Yeremia masa kini yang tidak kecut menghadapi berbagai macam persoalan. Dan marilah kita ubah hidup kita sehingga hukuman itu, persoalan hidup itu, penghukuman yang masuk dalam kubangan demi kubangan itu akan selesaikan apa? Karena kita sudah disucikan oleh Allah dalam Kristus. Jangan sekali-kali lagi masuk ke dalam kubangan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Talop kurma marhite endeta. Datuk Tung Mana
martangiang mahita. Pinuji pinasanga maho ali Tuhan debata, marhiti-hiti hatam nung ngadi paingot tohami di bagasan tikion. Aso mampu hami songon si Jeremia, dah siap menghadapi berbagai macam konsekuensi di tiki mangulahon hasitongan. Di bagasan hasitongan habis hasitongan nahu patu pahami, uboto hami Tuhan, godang dok kajolma namar sogoni roha. Bahkan patu paham berbagai macam cara inalaho mabain hami gabe mardangol. Alihatam songon na pinudahomu tu si Jeremia. Donganamu jala pasu-pasu mudo hami. Disudi tantangan narotu ngulu nami sap mangulahon lo moni roham. Mangula doho patu pahon na dumenggan di ngulu nami. Ulang palwa sami songon si Zedekia dot bangsa Israel bangsa Yehuda. Nama lupa nama ngalupahon debata. Jaldang parduli tu hasitonganmu. Gebeta ruhum nasida satu Babel. Alani Tuhan nasima roham di hami. Ajari parkoi mahami asa ulang gebeta ruhum hami tuari na mangihut. Ailam parkoi mahai mangulahon akan naudengkan di tonga-tonga ningulu nami. Asa marsangap guar muna badia marhiti-hiti hami. Ajari parkoi mahami Tuhan lahu mangatusi hatamon. Tarlumui makang uluhoca. Asa marhiti-hiti hami marsangap guar muna badia. Jala marlas nirohai mandalani ari-ari nami. Lampasu-pasu di ruas ni Huriam di KPA nadong di Batam, di KPA nadong di Indonesia, di KPA do sudi akan aporsia tuho di Portibion oleh Tuhan. Pada usian sahid nama sa sinuaing. Dan gogo dot kesehatan lo mendarel ari-ari ni ngulusi kanopari. Pasu-pasu ni niula di huta dot di balian pe asadong pakai patakas so nolong mitong-atongan ni Huriam nang ditong-atongan ni keluarga. Asimarohamu Tuhan. Ya kadana ni ruas ni Huriam ni bagasa parsikolaan. Ya habis tar habisuon nasian Banua Ginjang. Asaboy nasida maniti masa depan na. Sesuai doh lomon ni roham. Dia akan di bagasan parkarejoan. Ajai porgoy mangulaon tugas tanggung jawab na masing-masing. Patu pasudi na porlu itong-atongan ningol ni ruas ni Huriam. Asa dong pakeyon. Lau patu pahon. Na dumenggan di tong-atongan ningoluna. Nang suni-sudi Tuhan nartoras ni naturas naimar sada-sada manang na dia pe di tikyon nang anak nami do sudia anggota keluarga nami daw sian hami nang di sidaw siadawan pinasida posrohan nami Tuhan tupak kuno munduragam ni pasu-pasum bigyon nami sian nasida karagam ni barita silas ni roha asa marhiti-hiti gabi dohot kay marmumuji pasangapon guarmu nabadia atong mauliate ma ali Tuhan saat tuho mahami ali Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong damang dainang tapuji matuhata marhite-hite ende nomor 725 mamuka sian alisada las disima tapapungu piliata. Raprima hita jongjong tapasama pelia tau tu debata martangiang mahita ali debata amanami na di Banua Ginjang hodo haruan ni saluhut sileho-leho na denggando na saulibasa na mauliutus
Hupasat kami masya nilon mi Tuhan pilihan nami Tuho. Si jalo may gabi uap na ngusus di jolom. Pasu may jalaramoti. Aso para siang kami pilihanon pati bulkon harajaw mo itong atongan ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tondim. Asalam utanda kami kodang sileo-leon mi Tuhami. Asalam girgir hay mandok mauliati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Ginjang. Leo matuhami saderon hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, ulang kami tokihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo mapasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isondakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakot Tuhan debata mabohina tuho jana di pasaur madamena tutondimu. Amin. Atong damang dainang mauliate ma hupasatami tuhita salutna di bagasan parsaurata di kebaktian minggu live streaming di bagasan sadarion. Siang kia ma kebaktian natapatupa di basadarion nagabi hamuliaon tu kasangapun di kuari tu hatta dosilas ni roha may dihita salutna. Atong hami namar tugas di bagasan sadarion pasat ko tuhita salutna. Selamat hari minggu ma dihita salutna. Tuhatta ma na masu-masu. Oras maritas.